Ya, nah teman-teman, saya akan coba sedikit aja ya untuk merefresh. Tentunya tadi juga sudah banyak yang dibagikan ya oleh para narasumber, tapi saya nggak apa-apa ya, saya coba sedikit aja di akhir acara ini. Dan saya hormati juga ada Bang Mule, Wakil Ketua Umum OKOC Indonesia, juga teman-teman pengurus, ada Bang Gofur, ini yang mendampingi dari Direktur Kerjasama OKOC. Nah, saya sih sedikit aja, ini sebelumnya saya mau tahu nih, tolong di chat ya, siapa yang di sini sudah punya karyawan, bisa satu, bisa dua, boleh di chat. Udah punya karyawan di chat, di kolom chat. Saya ada Sin Marince Pongo dari, ya terima kasih. Siapa lagi? Wah, rata-rata udah punya nih, Fabiola, Padi, Luanda udah, Faida. Boleh angkanya, boleh ada 3, Pak Yudi. Siapa lagi? 1, Silva. Nah, Burhan 2, oke. Wah, 12, 30, Pak Dodi. Bisnisnya apa nih Pak Dodi? 30. Saya 1 orang bala. Nah, UMKM memang baru 2. Wah, luar biasa udah 2. Mantap nih. Terus ada 7, Faida, Makrus. Nah, kan jadi terbukti bahwa UMKM ini adalah memang penyerap lapangan kerja terbanyak di Indonesia nih, teman-teman. Ya, saya terus lihat ada 2 orang, Pak Sumartin. Jadi dari 60 juta pelaku UMKM kita, 99% nih, 0,9. Jadi pelaku usaha besar itu cuma 0,1% ya, yang usahanya besar-besar itu cuma sedikit sekali. Jadi kita harus bangga sebagai pelaku UMKM, kita adalah penopang perekonomian bangsa kita. Karena kita sanggup memberikan penyumbang 61% pendapatan domestik bruto bangsa ini, dan bisa menyerap lapangan kerja hingga 97%. Nah, makanya UMKM satu aja, kalau udah satu menyerap lapangan kerja, udah 2 kali lipat dari jumlah UMKM-nya itu sendiri. Ya, jadi 64 juta ditambah 64 juta lagi udah 128 juta lapangan kerja yang diciptakan oleh UMKM. Apalagi tadi ada 30, ada 5, ada 7, luar biasa. Dan yang melek digital baru 8 juta, baru 13%, tapi konon katanya ada penambahan nih selama pandemi 2021 ini sebanyak 4.500.000. Jadi teman-teman terus bersemangat karena harus bangga ada di angka-angka ini sebagai UMKM ya. Dan memang kendalanya saat ini adalah UMKM kita harus kasnya terganggu ya. Permodalannya terganggu nggak Bapak Ibu nih yang punya karyawan? Pasti terganggu ya. Pasti terganggu. Karena pendapatannya menurun nih, pendapatan turun hingga 50%, benar nggak pendapatannya? Ada juga yang ini 52% yang kehilangan pendapatan, berarti yang 48%-nya pendapatannya nggak berkurang. Dan 63% harus berhentikan karyawannya. Siapa di sini coba boleh di chat juga, di kolom chat, siapa yang terpaksa mau nggak mau harus memberhentikan karyawan. Ya, boleh ditulis, saya mau tahu juga. Dan bantuan pemerintah mungkin sudah ada yang menerima bantuan ya, kita ada BEPUM, kemudian ada subsidi untuk bayar gaji karyawan, ada bansos dan lain-lain untuk UMKM ini sebanyak 123 triliun, dan ada subsidi bunga bank atau kredit bank juga, ada juga untuk bantu perpajakan. Dan kita lihat juga masalahnya di SDM, makanya tadi saya tanya kenapa saya tanya SDM-nya berapa orang, karena memang ternyata banyak juga yang tadi kan kita lihat berapa persen tadi, ada yang terpaksa harus memaksa untuk PHK karyawannya. Jadi, nah alasan mereka kenapa di PHK, karena pesanannya menurun ya, bahan bakunya nggak tersedia, tidak ada pembeli, tidak ada dana lagi untuk bayar karyawan, permintaan harga rendah dan lain-lain ya, kondisi tidak memungkinkan. Tapi saya yakin kalau di OKOC semuanya alhamdulillah teman-teman masih tetap bisa bertahan ya, mempertahankan karyawannya. Nah, karyawan yang kita kurangi atau rumahkan atau terpaksa harus diberhentikan, dia bilang ya udah, dia terima, cukup bagus, alhamdulillah ada pengalaman kerja karena dia dapat ilmu. Paling tidak dia bisa tahu cara memproduksi barang. Dan juga
ada juga yang bilang, banyak Pak, kebetulan saya bagian penjualan, jadi bertemu pelanggan secara langsung dan mencari tahu bagaimana cara memberikan pelayanan baik. Jadi para karyawan yang kita kurangi, mudah-mudahan juga ya kita berpikir positif aja, mudah-mudahan mereka juga mengambil hikmahnya, tapi mereka harus bangkit ya. Jadi jangan hanya di rumah aja. Jadi sebagian mereka ada yang ingin kerja lagi, cari kerjanya tapi susah, ingin ke tempat kerja yang lama tapi mungkin masih ada apa enggak gitu, dia pengen banget sebenarnya. Tapi juga ada yang sebagian yang paling besar, mereka harus terpaksa membuka bisnis atau berjualan depan rumahnya, berjualan dimanapun ya, dan secara mandiri. Jadi belajar dari pengalaman yang mereka dapatkan. Dan juga, nah ini yang kita harus siapkan. Jadi maksud saya adalah saya lihat ada 30 karyawan, Pak Andri pasti juga banyak karyawannya. Nah, karyawan ini aset kita. Jadi teman-teman harus mulai peduli sama mereka, jangan sampai mereka lepas begitu aja. Sementara kita udah capek gitu ya ngajarin mereka, mereka udah bagus. Sebenarnya mereka adalah pakar dari bisnis kita karena mereka yang sehari-hari bersama kita dan menjalankan bisnis kita ya. Dan kita harus mulai mendelegasikan pekerjaan rutin kepada mereka. Jangan sampai pekerjaan rutin itu akhirnya jadi beban. Jadi beban akhirnya kita nggak maksimal, terus nggak memikirkan hal-hal yang strategis. Nah, hari ini berkumpul di sini itu lagi memikirkan hal yang strategis. Bagaimana mendapatkan akses permodalan, bisa bermitra dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Sehingga inilah hal yang teman-teman Sabtu-Sabtu, sore-sore tetap berkumpul untuk memikirkan yang strategis ya, bukan memikirkan yang rutinitas tiap bulan bayar listrik, tiap bulan bayar ini, tiap hari belanja ini. Nah, hal-hal seperti itu udah mulai kita berikan ke orang lain yang memang menjadi mitra kerja kita sehari-hari di kantor, di tempat kerja kita. Nah, biar kita naik kelas nih, kita harus berubah ya. Untuk mengelola karyawan ini penting ya, supaya mereka tetap bersama kita ya, karena mereka adalah aset kita. Kita udah biayai banyak mereka. Jangan sampai mereka lepas. Kalau memang terpaksa ya terpaksa. Tapi kalau enggak, ayo kita jaga. Karena saya berharap mereka jadi mitra kerja kita. Terus mereka juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di kita. Jadi kita ajak mereka bersama-sama agar keberlangsungan usaha kita terus berjalan. Jadi jangan sampai mereka pergi terus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Usaha kita di tengah pandemi akhirnya tutup. Nah, ajak mereka untuk memikirkan bagaimana nih usahanya biar tetap jalan, dia tetap juga dapat kesejahteraan, dan dia juga bisa dapat lapangan kerja untuk kehidupan dia gitu. Jadi tempat kita berusaha ini menjadi sumber rezeki buat dia, jadi saluran rezeki buat dia. Nah, kita ajak mereka, jangan sampai mereka hanya kita pakai tenaganya aja, tapi kita nggak melibatkan mereka dalam hal ada permasalahan. Jadi ajak mereka, anggap mereka sebagai mitra kerja untuk kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah. Nah, karyawan kita tuh perlu dimotivasi. Nah, kalau butuh motivasi, undang Bang Mule tuh. Bang Mule motivator yang luar biasa. Terus undang juga mereka yang ya, ajak mereka menambah ilmu biar mereka kreatif, biar mereka berinovasi. Jangan cuma kita doang. Jadi mereka juga perlu pengembangan diri. Ya, sekarang banyak namanya learning management system, banyak tempat-tempat belajar secara online. Ya, ajak mereka, kasih voucher apa, atau cari training-training gratis buat mereka juga banyak di website tuh, banyak banget, di YouTube juga ada ya, agar mereka tetap bisa belajar dan akhirnya bisa tetap mandiri dan mau berjuang bersama kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Nah, ini teman-teman harus kita siapkan sumber daya kita. Dan nah, sumber daya kita memang harus disiapkan biar mereka lebih unggul dan beradaptasi dengan keadaan baru nih, keadaan baru di saat pandemi COVID-19. Dan sampai nih nanti teman-teman diakses permodalan, dapat permodalan. Nah, ingat kata Pak Indra, permodalan kita berikan adalah untuk scale up bisnis kita, ya. Bukan memulai usaha, tapi men-scale up, membesarkan bisnis kita. Tapi pada saat kita dapat modal, akhirnya kita nggak nyiapin SDM kita. Nah, SDM kita akhirnya kinerjanya nggak bagus, budaya kerjanya nggak bagus, akhirnya modal yang kita dapat dari bank atau dari lembaga keuangan lainnya yang harusnya untuk membesarkan bisnis kita, akhirnya tidak terpakai dan terbuang begitu aja karena kita nggak nyiapin tim kerja kita, tim bisnis kita. Nah, ini mereka harus kita siapkan, dan apalagi harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan keadaan kebiasaan baru sekarang ini, yaitu keadaan kehidupan baru di saat pandemi COVID-19. Nah, makanya
ciptakan tempat kerja yang nyaman buat mereka, ya, buat mereka merasa oh inilah tempat kerja mereka, tempat mereka mencari rezeki. Nah, aktivitasnya ciptakan, kita harus membuat perusahaan kita memastikan keamanan lingkungan. Jadi mereka kerja aman, nyaman dari virus dan segala macam. Kita tetap ajak mereka bersih-bersih, disinfektan, dan menjaga kepedulian. Kemarin teman saya, satu ruko kena gara-gara satu orang yang positif masuk ke kantor, terus dia pakai kamar mandi, terus mau pada sholat, semua masuk ke kamar mandi itu semua, sampai bosnya kena juga semua. Nah, itu akhirnya kita yang repot kalau semuanya terkena juga. Nah, ini yang kita harus antisipasi, teman-teman. Nah, lalu perbarui kebijakan. Sebentar, sorry. Perbarui kebijakan untuk perjalanan dan pertemuan. Ya, kita atur kalau ada harus pertemuan atau meeting-meeting, kalau bisa online, online. Kalau ketemu customer juga kalau online, online ya. Dan juga perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi internal. Kita ikuti peraturan yang ada di pemerintah pada saat PPKM ini. Kita pertimbangkan semua saluran informasi, tempat kerja kita, sumbernya ada dari kita, karena kredibilitas tuh berita sumber informasi yang ada yang bagus, kredibel, itu harus dari kita. Sehingga mereka tidak termakan hoax dan lain-lain ya, sehingga akhirnya membuat nyaman di kantor kita. Nah, ini kurikulum 7 top yang tadi, dan kita sudah ada saya dengar tadi udah ini teman-teman yang berkumpul di sini sudah di tahap 1 sampai tahap 6 mau di wisuda. Nah, sekarang nanti kalau memang permodalan ini dibutuhkan, silakan teman-teman ambil. Kalau tidak ya udah mungkin mengelola uang sendiri ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita scale up bisnis kita. Nah, saya ingatkan Mas teman-teman semua, men-scale up bisnis kita ini adalah pertama, teman-teman lihat rutinitas yang ada yang merasa itu udah bisa didelegasikan dengan tim kerja kita, tim bisnis kita, serahkan ke mereka. Jangan semua dipaksa di pundak kita ya. Tapi ayo kita mulai berpikir yang strategis, memikirkan bisnis. Jangan sampai bisnis kita itu bisnis yang membuat produk aja. Ya, jangan nanti terjebak. Tapi bagaimana kita membuat bisnis yang sebenarnya ujung-ujungnya mau menjual bisnis, bukan menjual produk. Ya, kalau kita lihat bisnisnya Kentucky Fried Chicken misalnya, itu Colonel Sanders itu udah tua tuh lagi mulai bisnisnya. Coba bayangkan kalau Colonel Sanders yang udah tua itu semuanya serba putih, kumisnya putih, jenggot putih, rambut putih, alumni tentara, dia terus menggoreng ayam terus di Kentucky ya, di Kentucky. Nah, nggak mungkin KFC-nya nyampe di Indonesia, ya, karena dia masih ngegoreng terus. Dia cukup satu ngegoreng terus, ya. Nah, tetapi yang dia lakukan adalah membangun sistem. Dia cari, dia udah tahu resepnya gini, gorengannya seperti ini, udah dia delegasiin tuh, dia kasih orang yang dia percaya untuk ngegoreng, ini resepnya kayak gini. Nah, yang dia lakukan bagaimana bisa menjual resep itu, bagaimana dia bisa menjual sistem itu ke orang lain, membuka cabang ke orang lain, ke kemitraan atau investor atau ke dunia permodalan ya, yang bisa membiayai atau juga franchise dan lain-lain. Nah, sehingga yang dia jual sebenarnya adalah bisnisnya, bukan produk. Jadi dia nggak jualan ayam goreng, tapi yang dia jual adalah bagaimana KFC ada di mana-mana. Saya ke umroh di Mekah, ketemu tuh KFC ada di sana juga. Nah, itu yang harusnya teman-teman bangun ya, Kak. Starbucks juga kita harus belajar dari mereka. Starbucks bukan jualan kopi, tapi yang dia jual adalah bisnisnya, sistemnya. Jadi kalau ada orang yang mau buka Starbucks, udah dikasih buku tebel. Ini sistemnya. Apalagi sekarang semua ada di digital ya, digital. Nah, akhirnya itu. Jadi teman-teman udah mikirin bagaimana sistem memasak, udah ditulis tuh bagaimana cara memasak yang benar, menata meja bagaimana, sehingga uang yang kita dapat scale up itu, uang untuk scale up, uang untuk modal yang untuk kembangin usaha itu bukan untuk jualan produk terus, tapi bangun sistem. Ya, karena bangun sistem itu SOP yang ada itu yang akan membuat bisnis kita bertumbuh. Ya, itu yang saya ingatkan teman-teman ya. Sekarang kita lihat ada kopi kenangan, ada apa janji jiwa, nah semua kita lihat kaget ya. Baru berapa bulan, baru berapa tahun, tiba-tiba udah 40 cabang, 50 cabang, 60 cabang, karena yang dia fokus adalah bangun sistem, bukan bikin kopi setiap harinya. Ya, jangan sampai kita terjebak di sana. Nah, ini yang saya selalu ingatkan. Terima kasih
teman-teman, itu aja dari saya karena waktunya sudah mepet. Senang sekali bisa berbagi dan teman-teman bisa kontak saya. Nah, ini ya. Silaturahmi langsung bersama saya boleh. Ya, handphone, WA 24 jam, aktif 24 jam dibalasnya. Enggak, insya Allah saya balas ya cepat. Email, nah emailnya Facebook saya nih. Ini nggak ada hubungannya sama Tommy Page ya, tapi ini karena halaman page. Imru Samsi udah ada yang pakai. Terus Twitter saya aktif, Instagram saya aktif. Silakan teman-teman follow, nanti fallback Pak, nanti saya fallback ya. DM saya. Terima kasih banyak Mas Vinkan dan teman-teman semua, sukses. Saya menunggu cabang-cabang usaha berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.